Matius pasal 2. Orang-orang Majus mengunjungi Yesus. Yesus dilahirkan di kota Betlehem, di wilayah Yudea, pada saat Herodes memerintah sebagai raja. Setelah Yesus lahir, beberapa orang Majus dari timur datang ke kota Yerusalem. Orang-orang Majus itu bertanya kepada penduduk Yerusalem, "Di manakah anak yang telah lahir untuk menjadi raja orang Yahudi itu? Kami telah melihat bintangnya di timur yang menunjukkan bahwa ia sudah lahir. Kami ingin datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, maka terkejutlah ia dan juga setiap penduduk di kota Yerusalem. Kemudian Herodes mengadakan pertemuan dengan semua imam kepala bangsa Yahudi dan guru-guru Taurat. Ia bertanya kepada mereka di mana Kristus akan dilahirkan. Jawab mereka kepadanya, "Di kota Betlehem, di wilayah Yudea, seperti yang telah dituliskan oleh Nabi Mika. Betlehem di wilayah Yehuda, engkau termasuk kota penting di antara para penguasa Yehuda, karena dari kotamu akan lahir seorang penguasa yang akan menggembalakan bangsaku, Israel." Kemudian Herodes mengadakan pertemuan rahasia dengan orang-orang Majus dari timur itu. Dari orang-orang Majus itu, raja mengetahui dengan tepat kapan bintang itu pertama kali terlihat oleh mereka. Lalu Raja Herodes mengutus mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan cermat. Jika kamu sudah menemukan dia, beritahukan kepadaku, supaya aku juga dapat pergi untuk menyembahnya." Setelah mendengar perintah sang raja, berangkatlah orang-orang Majus itu. Mereka melihat bintang yang sama yang telah mereka lihat sebelumnya, kemudian mengikutinya. Bintang itu berjalan mendahului mereka, lalu berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu berhenti, mereka pun sangat bersukacita. Setelah mereka masuk ke dalam rumah tempat anak itu berada bersama Maria ibunya, mereka sujud dan menyembah dia. Lalu mereka membuka tempat penyimpanan harta mereka dan mempersembahkan hadiah yang mereka bawa untuk anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Akan tetapi, Allah mengingatkan orang-orang Majus itu melalui mimpi supaya tidak kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negeri asal mereka masing-masing melalui jalan lain. Yusuf membawa Yesus dan Maria ke Mesir. Sesudah orang-orang Majus itu pergi, malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, bawalah anak itu bersama ibunya, dan segeralah melarikan diri ke Mesir, karena Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuhnya. Tinggallah di Mesir sampai aku menyuruhmu kembali lagi." Maka Yusuf bersiap-siap dan berangkat ke Mesir pada malam itu juga bersama anak itu dan ibunya. Yusuf tinggal di Mesir sampai Herodes meninggal. Hal itu terjadi agar genaplah firman Tuhan yang telah dikatakan melalui Nabi Hosea, "Aku memanggil anakku untuk keluar dari Mesir." Herodes membunuh semua bayi laki-laki di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa orang-orang Majus itu telah membohonginya, ia menjadi sangat marah. Kemudian ia memberi perintah untuk membunuh semua anak laki-laki di Betlehem dan di seluruh wilayah sekitarnya. Herodes tahu dari orang-orang Majus kapan anak itu lahir, yaitu sudah 2 tahun sejak waktu itu. Maka Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Peristiwa ini menggenapi firman Allah melalui Nabi Yeremia. Terdengar suara di Rama, yaitu tangisan dan ratapan kesedihan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sudah meninggal. Yusuf membawa Yesus dan Maria kembali ke Israel.
Yusuf masih berada di Mesir saat Herodes meninggal. Maka datanglah seorang malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya. Kata malaikat itu kepada Yusuf, "Bangunlah, bawalah anak itu beserta ibunya kembali ke Israel, karena orang-orang yang berusaha membunuh anak itu sekarang sudah meninggal." Maka Yusuf membawa anak itu beserta ibunya kembali ke Israel. Tetapi ketika Yusuf mendengar bahwa Arkelaus sekarang menjadi raja di wilayah Yudea menggantikan Herodes ayahnya, maka ia merasa takut untuk pergi ke sana. Karena itu, setelah diperingatkan Allah melalui mimpi, ia pergi ke wilayah Galilea. Ia pergi ke kota yang bernama Nazaret dan tinggal di sana. Hal ini menggenapi perkataan Allah melalui para nabi. Ia akan disebut orang Nazaret.